Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa alhamdulillah, disyukur itu menjadikan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang dimana kita masih menyampaikan tentang al-adabul asyrah, adab-adab yang 10, yang masih sampai adab yang keempat, yaitu adabul kalam, adab di dalam berbicara. Sebagaimana sudah kita sampaikan di bagian awal, yaitu mu'allif mengatakan di antara adab berbicara adalah berbicara dengan cara baik dan isinya juga baik. Kemudian yang kedua yaitu dengan merendahkan suara, tidak mengangkat suara. Dan yang ketiga adalah intonasinya sedang atau lambat, tidak cepat. Dan yang keempat yaitu hendaklah kita diam ketika ada orang yang berbicara dengan kita. Itu 4 poin yang sudah kita sampaikan. Sekarang masuk kepada poin yang kelima. Di antara ada berbicara wal mas'alatul khamisatu fi qawlihi muqbilan alaih. Di dalam berbicara maka hendaklah kita menghadapkan wajah atau badan kita kepada orang yang ngajak bicara kepada kita. Sebagaimana kita ketika ngajak orang lain bicara, kita menginginkan apa yang kita sampaikan diperhatikan. Maka bentuk perhatian itu adalah menghadapkan wajahnya, bukan memandang ke kanan, memandang ke kiri, apalagi tidak melihat. Maka adab yang benar yaitu muqbilan alaih, itu dalam menghadapkan kepada orang yang ngajak bicara kita. Maksudnya apa? Yaitu hendaklah kita musrifan bi suratik adz-dzahira min badanik, yaitu kita mengarahkan wajah kita yang lahir dengan badan kita. Jadi badan kita memang benar-benar menghadap pada orang yang ngajak bicara kita. Ini dalam bentuk yaitu i'tinaan bihaqqi, memperhatikan yaitu haknya dia. Sebagaimana kita juga punya hak, kalau kita ngomong pengen diperhatikan. Wahifdzan liwuddih, ini juga menjaga kasih sayang. Sehingga kalau kita melakukan ini semuanya para jemaah, jadi akan enak kalau kita bicara saling berhadapan, jelas apa maksudnya, yang diinginkan apa. Tapi kalau kita ngomong kemudian yang kita ajak bicara bahasanya melengos, ya tidak melihat kita, ya kita sendiri juga tidak enak. Ini ngomong didengarkan apa enggak, ngerti enggak, kita enggak tahu. Maka kalau kita tidak ingin seperti itu, maka hendaklah kita melakukan adab yang terbaik.
kasarannya, walaupun mungkin orang yang ngajak bicara kita itu yaitu bicaranya katakanlah tingkat tinggi, mungkin ilmu disampaikan yaitu mungkin ilmunya terlalu tinggi, bahasanya misalkan pembahasannya, ya kita dengarkan dengan baik dengan menghadapkan wajah kita kepadanya. Maka di sini disebutkan para jemaah, bentuk daripada adab kita di dalam berbicara. Kalau kita bisa mendengarkan pembicaraan orang lain dengan wajah kita menghadapkan kepadanya, badan kita menghadapkan kepadanya, itu akan bisa nyambung kepada hati kita. Artinya hati kita siap untuk menerima apa yang dia sampaikan, akan nyambung kepada hati kita. Sebaliknya, tidak mungkin ketika seorang kita ajak bicara, dia tidak memperhatikan kita, terus dia mengerti, memahami, melakukan, yaitu sesuatu yang mustahil. Maka adab yang benar adalah kita memperhatikan, kemudian kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan badan kita, sehingga lebih mudah untuk memahami pembicaraan orang lain. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam, wal mas'alatus sadisah bi qaulihi wala tuqati'hu, yaitu jangan memutuskan pembicaraan. Maksudnya muqata'ah di sini mubadaratul mutakallim bil kalam qabla tamami kalami, yaitu menyegerakan atau dia itu memutuskan suatu pembicara karena orang yang sedang bicara sebelum sempurna. Jadi ngomong belum sampai sempurna, belum sampai titik, diselani, ya diselani. Maka ini tidak adab namanya, bukan adab. Karena kalau seorang itu mengatakan sesuatu belum sampai selesai, maka dikatakan fala yakadu yubinu an maqsudih, maka ini tidak jelas nanti maksudnya apa, karena belum sampai selesai. Dan inilah kadang terjadi salah paham para jamaah, ketika orang ngomong belum selesai, padahal bisa jadi nanti maksud intinya ada di akhir, kemudian diselani, ya orang biasanya nanti akan salah paham. Karena apa? Ya karena tidaklah lengkap informasi yang diterimanya. Nah, ini penting bagi kita untuk sabar mendengarkan perkataan orang sampai selesai. Kalau sudah selesai baru kita kemudian nanya, kita menjawab, ya, kita usul. Ini enak kalau seperti itu nanti. Itu yang ke bagian yang kelima para jemaah. Jadi jangan biasakan untuk memutuskan pembicaraan orang lain. Semuanya kembali kepada diri kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu tentunya juga tidak nyaman. Kita maksudnya mau menyampaikan sesuatu itu di akhir. Kita baru muqaddimah, baru menyampaikan contoh. Maksud tujuan belum terselesaikan sudah di-cut, sudah nggak usah diteruskan. Paling seperti ini ya, kita nggak kecewa tentunya. Maka jangan seperti itu. Dengarkan ya sampai selesai. Kemudian udah selesai kita tanya, kalau belum paham tanyakan maksudnya. Kalau sudah paham itulah tujuannya. Adapun faedah yang keenam yang terakhir para jemaah, yaitu fi qaulihi, di dalam perkataannya, faedah yang ketujuh ya, yang terakhir, wala tataqaddam baina yadail akbar bil kalam, yaitu tidak mendahului perkataan orang yang lebih tua. Di antara adab pembicaraan para jemaah, kita jangan mendahului perkataannya orang-orang yang lebih tua. Inilah syariat diberlakukan. Di anna syar'a habidulil kabir haqqahu, karena syariat menjaga hak-haknya, yaitu yang lebih tua. Yaitu hak apa? Hakun fil kalam, diantaranya hak bicara. Juga ada hak yang lainnya selain bicara ini, mungkin didahulukan di dalam masalah menikmati sesuatu, didahulukan berjalan dan macam-macam. Di antaranya adalah berbicara ini. Nah,
Apa maksudnya mendahulukan yang lebih tua di sini? Ada dua makna. Wal kubru naw'an. Tua di sini ada dua macam. Ahaduhuma kubru akdar. Yang pertama adalah tua atau besar karena posisi atau kedudukan. Seperti dia seorang pemimpin. Usianya masih muda, tapi dia pemimpin. Lebih muda dari kita, tapi dia pemimpin kita. Itu tua dalam masalah kedudukan. Wala ilm atau dalam masalah ilmu. Secara usia lebih muda, tapi dia ilmunya lebih katakan lebih bagus. Maka ini yang didahulukan. Karena memang punya yaitu kedudukan atau punya ilmu yang lebih mumpuni. Kemudian yang kedua maknanya besar di sini adalah kubru a'mar, itu berasal dari sisi umur. Memang umurnya lebih tua, ya lebih tua. Maka ini umumnya demikian. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, ya, maka ketika ada nanti orang lain mau bicara, dahulukan beliau yang berbicara terlebih dahulu. Ini dari dua sisi ini bisa digabungkan. Yaitu bisa jadi ketika seseorang itu berbicara, beberapa orang mau bicara, kita lihat mana yang lebih tua, apalagi dia punya kedudukan, itu yang didahulukan. Kalau bahasanya secara usia sama, cari yang punya kedudukan atau punya ilmu itu yang didahulukan. Maka di dalam salah satu petikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan yaitu kabir, dulukan yang tua. Maksudnya takdiman lil akbar minal mutakallimin. Itu dahulukan orang yang bicara yang dia itu lebih tua. Baik tua usianya ataupun tua dalam masalah keilmuannya ataupun dia lebih tinggi kedudukan dari kita. Maka faedah yang diambil di sini para jemaah, min hadzal bab, dari bab ini ada yaitu catatan tanbih, peringatan pada tulabul ilm anil kalam, pada para penuntut ilmu tentang bicara ini, hendaklah dia tidak mendahului baina yadayil ulama, tidak mendahului perkataannya para ulama. Fainal ma'mur bi syar'an, karena diperintahkan secara syar'i. Artinya ulama dulu yang bicara masalah ilmu karena mereka ahlinya. Jangan seorang talibul ilm kemudian mendahuluinya, yang mendahului akan hal itu. Maka kita tahu para jemaah, dikala ulama yang berbicara, maka berbagai permasalahan akan terselesaikan. Tapi dikala yang bicara adalah seorang penuntut ilmu, masalah satu saja bisa lebih besar, yaitu bahayanya, fitnahnya sangat besar. Maka tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk mendahului berpendapat, punya ide dan yang lainnya, mendahului para ulama. Ini secara umum dalam masalah din adalah demikian. Namun ada catatan yang penting di sini para jamaah, yaitu dikatakan bahwasanya ulama ini yang memiliki tanggung jawab. Li'anna dimamahum masyghulatun bil kalam, karena tanggung jawab para ulama itu mereka tersibukkan untuk berbicara bayanan anisyara, yaitu menjelaskan tentang syariat ini. Tugas beliau memang menyampaikan syariat ini. Wa qiyaman bihaqqillah, dan menegakkan, melaksanakan hak-haknya Allah. Ini adalah haknya para ulama. Kemudian wadimmatuka wa anta dunahum bari'ah. Adapun hakmu, ya, tanggung jawabmu itu adalah ngikuti, ya. Jadi maksudnya berlepas diri, maksudnya itu ngikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Kecuali faida balagta mablaghum, kecuali kalau engkau sudah sampai ke derajat mereka, derajat para ulama. Kemudian juga waramakokan nas bi absorihim, dan manusia sudah mulai memandangmu, engkau punya kemampuan. Wahtaju ila ilmik, dan mereka sudah butuh dengan ilmumu. Fatlub hina idin najata nafsika bil qiyam bihaqqillah. Maka saat itu, ya, lakukanlah sesuatu yang bisa menyelamatkan dirimu
untuk menegakkan haknya Allah. Artinya boleh menyampaikan satu kalau memang sudah punya ilmunya, ya ilmunya sudah derajatnya seperti derajat para ulama. Inilah keindahan di dalam adab Islam para jamaah agar suatu permasalahan itu terselesaikan. Ambil contoh, ada satu permasalahan, kemudian yang talib ilm atau penuntut ilmu bicara 1, 2, 3, 4, semuanya tidak bisa memastikan benar salahnya. Akhirnya mereka bertemu, ya masing-masing akan mempertahankan pendapatnya karena tidak tahu yang benar yang mana. Tapi ketika seorang ulama yang bicara, memahami kondisinya, teksnya, perlaksanaannya bagaimana, akan selesai. Maka ini penting bagi kita untuk merujuk kepada para ulama, ya, karena kita tahu bahwasanya al ulama waratsatul anbiya, bahwasanya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Itulah ya ikhwah azani wa Allah, bab yang terkait dengan adabul kalam di dalam bab ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada waktu yang lain kita akan masuk kepada adab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.